Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika wajib. Nah, kali ini ada yang tahu nggak kita akan membahas materi tentang apa? Oke, karena sebelumnya kita udah ngebahas tentang peluang kejadian, nah sekarang kita akan ngebahas tentang peluang kejadian majemuk. Apa sih peluang kejadian majemuk? Oke, peluang kejadian majemuk adalah suatu kejadian atau yang terkadang mempunyai hubungan dengan kejadian yang lain. Ada kejadian yang saling memengaruhi, ada juga yang tidak saling memengaruhi. Beberapa kejadian yang dapat dikombinasikan untuk menghasilkan satu kejadian yang baru disebut dengan kejadian majemuk. Contohnya bisa kalian lihat pada slide berikut. Nah, Widya dan Angga ingin kuliah di universitas yang sama, tetapi dengan program studi yang berbeda. Mereka telah memiliki data tentang daya tampung peminat pada tahun sebelumnya dan peluang dari program studi yang mereka inginkan. Nah, datanya bisa kalian lihat pada slide. Oke, silakan dilihat baik-baik, dicatat ataupun di screenshot. Selanjutnya, nah, kejadian diterimanya Widya di Universitas A dan kejadian diterimanya Angga di Universitas A merupakan dua kejadian yang sederhana. Dua kejadian tersebut dapat digabung menjadi kejadian majemuk, yaitu kejadian diterimanya Widya dan Angga di Universitas A. Adapun peluang diterimanya Widya dan Angga di Universitas A merupakan peluang kejadian majemuk. Berdasarkan data di atas, berapa sih besar peluang Widya dan Angga diterima di Universitas A? Terus berapa peluang Widya diterima sedangkan Angga tidak diterima? Kemudian berapa peluang Widya tidak diterima tapi Angga yang diterima? Dan selanjutnya, berapakah peluang kedua-duanya tidak diterima? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, kalian perlu mempelajari bab ini terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu peluang gabungan. Nah, di dalam peluang gabungan ini ada yang namanya peluang dua kejadian saling lepas. Nah, kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan dari dua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. Atau bisa kita tuliskan dengan A irisan B sama dengan himpunan kosong. Atau kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Nah, jika kejadian A dan B saling lepas dalam ruang sampel S, peluang terjadinya kejadian A atau B sebagai berikut. Oke, perhatikan di sini ataunya Ibu warnai, berarti di sini poin pentingnya. Nanti untuk di contoh soal atau latihan soal. Oke, rumusnya adalah sebagai berikut. P A union B. Oke, atau B, atau bisa dibaca dengan union. Waktu SMP kelas 1, kalian belajar tentang himpunan ini. Itu sama dengan peluang A dijumlahkan dengan peluang B. Keterangannya sudah Ibu cantumkan di sana. Nah, gambar diagram Venn-nya adalah ini. Nah, karena peluang dua kejadian saling lepas ini, irisannya adalah himpunan kosong, berarti mereka berdua ini tidak akan beririsan, atau mereka saling lepas, makanya disebut dengan peluang dua kejadian saling lepas. Oke, untuk contoh soalnya, nah, dalam sebuah kotak terdapat 6 kartu yang diberi nomor 1 sampai 6. A adalah kejadian terambil kartu dengan nomor genap, yaitu 2, 4, dan 6, dan B adalah kejadian terambil kartu dengan nomor ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Kejadian A dan B tidak mempunyai irisan, jadi kejadian A dan B merupakan kejadian saling lepas. Nah, 2, 4, dan 6 kan itu nomor genap, 1, 3, dan 5 itu nomor ganjil. Kalau irisan berarti cari angka yang sama di himpunan A atau di kejadian A dan di kejadian B. Kan tidak ada kejadian angka yang sama di dua kejadian ini. Nah, berarti untuk menentukan peluang terambil kartu bernomor genap atau ganjil menggunakan rumus peluang dua kejadian saling lepas. Kayak yang di
depan tadi sudah Ibu sampaikan rumusnya. Nah, gimana sih jadinya? Coba kalian latihan soal, nanti kita akan bahas saat diskusi. Ya, dicermati dulu soalnya, kemudian diterapkan dengan rumus yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, di peluang gabungan masih ada, kalau tadi ada peluang dua kejadian saling lepas, kalau ini peluang dua kejadian tidak saling lepas. Nah, kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan. Kalau tadi kan tidak dapat terjadi secara bersama-sama, kalau ini dapat terjadi secara bersama-sama. Nah, jika kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas dalam ruang sampel F, maka peluang terjadinya kejadian A atau B sebagai berikut. Masih sama nih, A atau B. Nah, berarti P, A union B, atau P, A atau B sama dengan peluang A dijumlahkan dengan peluang B, kemudian dikurangi dengan peluang A irisan B. Nah, diagram Venn-nya kayak gini, kayak digambar. Apa sih artinya PA irisan B? Nah, sama seperti Ibu katakan tadi, berarti kalau misalnya A irisan B berarti ada yang sama di kejadian A dan di kejadian B. Nah, sama seperti contoh yang di dua kejadian saling lepas, ini juga ada kartu. Di dalam kotak ini ada 6 kartu, sama juga nomornya 1 sampai 6. Nah, kejadian A ini adalah kejadian terambil kartu dengan nomor genap, masih sama 2, 4, dan 6. Perhatikan, yang Ibu warnai merah itu adalah 2 dan 6. Kemudian, kejadian B adalah terambilnya kartu bernomor faktor dari 6. Ada yang masih ingat nggak? Faktor itu apa? Oke, yang habis membagi 6 atau yang habis dibagi sama 6. Kan itu 1, 2, 3, dan 6. Oke, kalau misalnya kalian masih lupa, coba diingat-ingat lagi materinya, coba dibuka-buka lagi diskusinya kita di WA yang sebelumnya. Kita juga pernah ngebahas tentang faktor. Nah, perhatikan juga 2 dan 6-nya Ibu tandai warna merah. Nah, pada pengambilan kartu, kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan. Nah, atau irisan kejadian A dan B, yaitu pada kartu nomor 2 dan 6. Dengan demikian, untuk menentukan peluang terambil kartu bernomor genap atau faktor dari 6 menggunakan rumus peluang dua kejadian tidak saling lepas. Sama seperti yang sebelumnya, silakan dicermati lagi soalnya, contoh soalnya ini. Boleh di screenshot, boleh dicatat ulang, kemudian kalian terapkan pada rumus peluang dua kejadian tidak saling lepas tadi, yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, materi kali ini akan panjang ya, jadi kalian mohon dicermati dengan seksama. Oke, kemudian yang kedua, kalau tadi peluang gabungan, sekarang peluang irisan. Nah, di peluang irisan ini akan dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, peluang dua kejadian saling bebas. Oke, dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B. Begitu juga sebaliknya, kejadian B tidak mempengaruhi terjadinya kejadian A. Nah, jika kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas, peluang terjadinya kejadian A dan B sebagai berikut. Oke, perhatikan di sini yang tadi itu atau dan yang sekarang ini adalah dan. Oke, nah rumusnya adalah sebagai berikut. P atau peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Contoh soal lagi. Nah, dua dadu dilambungkan secara bersama-sama. A itu kejadian muncul mata dadu 3 pada dadu pertama. B kejadian muncul mata dadu 5 pada pada dadu kedua. Nah, kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas. Karena munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama tidak mempengaruhi munculnya mata dadu 5 pada dadu kedua dan begitu juga sebaliknya. Nah, kalian coba kerjakan di buku latihannya kalian atau di buku tulis kalian. Setiap contoh soal ini coba kalian terapkan pada rumus yang ada di depannya atau di sebelumnya. Ya. Ingat, nanti akan kita diskusikan bersama di WA.
Selanjutnya, ada peluang dua kejadian tidak saling bebas. Kalau tadi saling bebas, berarti kalau sekarang ini tidak saling bebas atau bersyarat. Nah, dua kejadian ini atau A dan B dikatakan tidak saling bebas jika munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Begitu juga sebaliknya, munculnya kejadian B mempengaruhi peluang terjadinya kejadian A. Nah, jika kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling bebas atau bersyarat, maka ada dua kemungkinan lagi. Yang pertama, jika peluang kejadian A dengan syarat, oke syaratnya, kan tadi karena ini peluang bersyarat. Nah, kejadian B terjadi lebih dahulu, ditentukan dengan aturan kayak gini aturannya. Nah, peluang A dengan B terjadi terlebih dahulu, seperti yang pertama. Nih, itu rumusnya akan sama dengan P irisan A dan B dibagi dengan peluang dari kejadian B. Nah, dengan syaratnya ini adalah peluang kejadian B itu tidak sama dengan 0. Oke, ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa peluang kejadian B-nya dan yang di bawahnya peluang kejadian A-nya tidak sama dengan 0? Kalau misalnya sama dengan 0, berarti hasilnya akan tidak terdefinisi. Berarti yang sebagai penyebut, di sini kan yang sebagai penyebut adalah peluang B. Untuk yang pertama dan yang kedua itu adalah peluang A. Maka kedua ini, penyebut di kedua ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, yang kedua, kalau yang tadi kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dahulu, kalau ini sebaliknya, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A yang terlebih dahulu. Tuh, aturannya masih sama, peluang A irisan B, nah dibagi dengan yang tadi peluang B, berarti sekarang adalah peluang A. Contoh soal. Nah, dalam sebuah kotak terdapat 3 kartu berwarna kuning dan 4 kartu berwarna biru. A adalah kejadian terambil kartu berwarna kuning. B adalah kejadian terambil kartu berwarna biru. Nah, dari dalam kotak tersebut diambil 2 kartu satu per satu tanpa pengembalian. Nah, kejadian terambil kartu pertama warna kuning, lalu kartu kedua warna biru, merupakan 2 kejadian bersyarat. Kira-kira kejadian bersyarat yang mana sih yang digunakan? Yang digunakan dalam contoh soal ini? Nah, coba kalian temukan dengan memperhatikan contoh soal dan rumus yang sudah Ibu berikan di depan. Oke, ingat, kalau misalnya kalian belum mengerti materinya yang dari awal sampai peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat ini, ingat di screenshot. Kemudian kita akan bahas nanti di diskusi grup WA. Ya, pastikan kalian sudah mendengarkan, menyimak dari awal sampai akhir materi ini, karena materi ini cukup padat. Ya, oke. Sampai bertemu di diskusi grup WA. Thank you.